Kita fokuskan pikiran kita pada pagi hari ini untuk menyembah Dia. Yesus, kemuliaan-Mu, semua pujian hanya bagi-Mu. Yes.
Oke, udah ada. Kita baca secara bergantian ya. Yang cowok ganjil, yang cewek genap. Dalam itu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu Yesus berdiri, kata yang di dalam ayat, sedang orang banyak mengelumui dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat bahwa kamu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia siapa menempatkannya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan membaca orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tempatkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, dengan kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan gala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. lalu mereka mengisyarat kepada teman-temannya yang lain. Supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari Aku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, Anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjalan manusia. dan sesudah mereka menolak perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Amin semuanya. Tahu kenapa ya? Kemarin itu saya cepat bergumul dari bulan lalu karena saya sharing di sini kan. Tuhan apa yang mau sampaikan gitu kan? Apa yang mau sampaikan? Ternyata Tuhan ini kasih ayat ini gitu. Di dalam perikopnya itu penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan di cerita ini juga tertarik gitu ya. Kalau dalam alam gitu kan, kalau penjala-penjala nelayan itu kan, kalau mencari ikan itu malam kan. Bahkan Simon di sini berkata juga di ayat tadi yang ke-3 itu dia bilang sudah sepanjang malam gitu kan kami mencari, bahkan siang pun mencari gitu kan, mencari ikan gitu, tapi gak dapat satu apapun gitu. Tapi di sini ada yang bisa kita baca. Saya mendalami Simon ya. Simon ini orangnya seperti apa sih gitu kan? Saya cari tahu Simon ini orangnya seperti apa. Ternyata dia itu orangnya orang yang pemarah sebelumnya, pemarah terus egois. Dia egoisnya itu bisa gimana ya? Mungkin dia di luar Tuhan tadinya kan. Dia belum mengenal Tuhan. Setelah Tuhan mengajar mereka di dalam perahu, lalu Tuhan berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Jauhkan perahu itu gitu kan. Bertolak lagi ke tempat yang paling dalam. Kita sama-sama semua katakan bertolak ke tempat yang paling dalam. 1, 2, 3. Bertolak ke tempat yang paling dalam. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa gitu kan? Kalau secara pikiran manusia nggak bisa. Kita nggak bisa. Ada apa? Bahkan dari subuh hingga pagi, siang kan, gitu. Simon itu udah menjalar kemana-mana tapi nggak dapat ikan suatu pun. Tapi karena Tuhan ngomong gitu kan, Tuhan ngomong, Simon bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Lalu Simon menjawab, Guru, gitu kan. Itu suatu yang langsung dia memanggil gelar gitu kan, tanpa sepengetahuan dia itu baru kenal di situ mungkin kan gitu. Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan tapi tidak satu pun tertangkap gitu. Tapi di sini Tuhan mau simpulkan gitu kan, jangan pakai diri kita sendiri gitu. Harus dimanapun kita bekerja contohnya gitu ya. Jadi bekerja dimanapun pokoknya lah, yang karyawan lalu yang kerja sebagai kurir apa aja gitu, andalkan Tuhan selalu gitu kan. Andalkan Tuhan. Kayak saya pernah kerja di JNT gitu ya dulu. Mau ngirim paket ini kemana? Saya bingung gitu kan. Saya bingung, aduh, kok gimana caranya ngirim paket ini? Sedangkan saya nggak tahu daerah, nggak bisa kenal gitu. Tapi
jika kita mengandalkan Tuhan setiap apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan ikut campur tangan. Amin. Nah, di situ lagi yang Simon, lalu Simon berkata, yang dia tunduk itu kan, yang dia tunduk kepada Tuhan itu, dia bilang, aku ini orang yang berdosa gitu. Dia nggak layak, tapi Tuhan mau dia menjadi penjala manusia. Tuhan sudah katakan, kamu bisa dengan kuasa Tuhan gitu, karena kuasa roh Tuhan yang ada di dalam Tuhan itu sama dengan kuasa yang ada dalam diri kita. Amin. Apa yang kita perkatakan gitu kan, minggu lalu juga, kenapa saya sering di kedai itu ya, sering ngecek ke depan walaupun gak ada orang gitu ya. Tapi saya itu kayak gimana ya, harus peka gitu, harus peka lebih lagi gitu. Karena kalau kamu gak ke depan, kamu diem di situ, kamu gak akan dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kamu ke depan dan tiba-tiba Tuhan itu kasih kayak ngomong gitu, itu ada orang di depan, coba tanyakan gitu kan, mau itu Abang Maksi, mau siapapun yang di depan gitu kan, pokoknya tanyain aja gitu. Kayak Maxim kemarin itu ada juga, saya sempat sharing dengan dia kan, Pak bentar ya, karena ada jemaat kita yang mesen keluar jam 10, masannya dia setengah 10 gitu kan, setengah jam. Maxim itu nunggu ada kurang lebih 30 menit, tapi dia juga nggak mau melewatkan itu karena menunggu lama, dia nggak cancel gitu loh. Bahkan yang dibilang orang, ini kalau saya pencet tarifnya bisa naik, karena biasa yang nyupir Maxim itu kalau lama nunggu bisa ada tarif menunggunya ya. Nah tapi di situ Abang Maxim itu enggak, dia biarkan dia menunggu jemaat kita gitu ya. Dia menunggu jemaat kita sampai keluar, dia sabar 2,5 jam, bahkan sampai saya tawari kopi, Pak mau ngopi sini dulu, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, mau teh. Padahal itu orang tua itu lebih tua dari saya gitu, tapi saya percaya apa yang setiap saya katakan itu berasal daripada Tuhan. Amin. Nah, lanjut lagi, sampai tadi yang Abang Maxim itu ya, pokoknya dia ngobrol-ngobrol dengan saya kan, kalau dia itu juga menanti-nantikan kabar baik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setiap saya ngomong berbicara, dia bilang, iya Bang, saya itu kalau hari Minggu, dia bilang sudah nunggu dari pagi sebelum berangkat ke gereja, dia sudah menunggu kita. Itu yang dia bilang, saya sudah menunggu. Jika kalau pulang pun dia tahu gitu kan, dia itu sudah menunggu gitu. Itu saya percaya Tuhan kasih kita untuk bisa kita berbicara kepada dia, mengabarkan kabar-kabar baik dari Tuhan, apa yang kita dapat gitu. Lalu di sini dikatakan lagi, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ketika dia sudah menangkap ikan gitu kan, lalu melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tapi dia mau merendahkan dirinya, yang tadinya dia pemarah, dia egois mungkin kan. Kalau penjala itu kan mungkin ngangkat jala itu harus egois gitu kan, dapat banyak gitu kan, ekspektasinya gitu kan, harus kalau nggak ada kalau nggak ada kekuasaan sambil marah gitu, nggak puas mereka mungkin kan. Tapi di sini dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Bahkan dia menyatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa gitu kan. Tapi Tuhan nggak pergi di situ, malah Tuhan kasih dia di ayat yang terakhir, dan sesudah mereka mengelar perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikuti Yesus. Luar biasa nggak Tuhan kita? Di situ dia ngomong, di situ dia juga melihatkan mujizat yang nyata gitu kan. Kalau manusia yang nggak habis pikir gitu, maka itu udah dimanapun kita bekerja contohnya gitu kan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita terus sebarkan kabar baik. Apa yang dibilang kemarin Pak Biji juga pun itu sempat saya tangkap gitu kan. Oh ternyata begini pengajarannya isunya, nggak masalah dia agamanya apa-apa, tapi dia punya Tuhan di hati dia gitu. Amin. Lalu ada lagi ya, karena kan saya kerjanya serabutan gitu kan, kemana-mana ayo gas, yang penting di mana aja gas gitu kan. Ada anak muda gitu, woi langsung saya incar, kayak ada gitu kan, saya muat barang contohnya. Iya, pengalaman dari saya. Terus saya bilang, dia itu gimana ya, ya karena dia belum mengenal Tuhan kita siapa, lalu dia minum mabok apa gitu kan, lalu dia ya terkena hal-hal duniawi gitu lah. Langsung saya bilang, katakan hati-hati ya, kita sebagai anak-anaknya Tuhan langsung itu dong, maksudnya
mengingatkan gitu kan, karena kita tahu gitu di posisi itu tuh posisi yang salah gitu kan, bukan benar gitu. Lalu saya bilang hati-hati kamu kalau gini, karena saya tahu dia juga nggak ada patokan gitu. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang jam 11 gitu ya, bang di mana gitu, nongkrong yuk katanya gini. Aku tahu gitu kan, dia nongkrong, aduh pasti dia minum ini gitu kan. Tapi di situ saya nggak menolak langsung, enggak lah nanti kamu minum gini, enggak. Saya ajak, ayo sini kita ngopi aja, kopi yang dingin, kopi yang panas, jangan kopi yang dingin. Saya bilang kan, kita nongkrong di depan. Padahal itu udah jam 11 malam, di depan gereja kami nongkrong gitu. Itulah untuk apa ya, kita ini sebagai alatnya Tuhan untuk menangkap ikan-ikan itu. Dan kita juga harus memiliki, meluaskan juga lebih dalam lagi gitu. Hati yang luas, hati yang lebih dalam lagi, maupun apa gitu. Kayak kemarin ada datang orang gila di kedai Honggen gitu kan. Aku di depan memang posisinya. Terus dia ketawa mbak ini, kupikir iya mbak, saya langsung nyaut dong. Ini nanti sebentar lagi 30 menit lagi ibadah AOG yang jam 10 gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya, bang saya telat ya, datang jam 8. Oh enggak, kata saya, jam 10 nanti kita ada ibadah AOG pemuda. Tapi saya mau ikut yang umum bang. Tapi kan umurmu masih muda kan, sama-sama lah kita masih muda katanya, memuji dan menyembah di AOG pemuda gitu kan. Lalu ada orang gila itu, tiba-tiba saya ajak masuk, kok dia nggak mau gitu kan. Dia duduk di samping pagar Honggen. Lalu dengan tiba-tiba apa nggak tahu, dia jalan ke warung, dia jalan muter. Saya mati kok dia senyum-senyum sendiri gitu. Ternyata Oke, saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Mungkin dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini sudah sering kita dengar. Apalagi kalau yang sudah dari kecilnya kita rajin sekolah minggu, kita sudah tahu ya tentang bagaimana Simon dipanggil menjadi murid Kristus, yang menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, di sini saya mau tambahkan sedikit ya, karena di Aldinya singkat, dia mahasiswa Les Spring loh. Tepuk tangan dulu dong. Ayo, pendaftaran bisa dibuka nggak? Masih ya? Oke, ayo daftar yang ingin rindu belajar. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat pertama sampai dengan yang ke-11, ya kan? Nah, di sini ada suatu tokoh yang kita sama-sama belajar, itu Simon Petrus. Katakan Simon Petrus, bukan Simon yang ini ya. Simon Petrus. Petrus itu disebut juga sebagai batu karang. Ya. Kita mau sama-sama belajar Simon Petrus itu orangnya gimana. Kalau kita belajar tentang kepribadian atau karakter itu ada 4 ya. Sanguin, melankolis, flegmatis, dan kolerik, ya kan? Dan bisa 2 dari mereka ada dalam kita, ya kan? Nah, kalau kita belajar, Petrus ini termasuk sanguin melankolis. Sanguin itu orangnya begini, ceria. Apapun yang terjadi happy. Orangnya gampang tertawa, gampang humoris, gampang bergaul, gampang ketawa ketiri. Itu sanguin. Lalu kalau orangnya flegmatis, ya, flegmatis itu orangnya flat. Dunia bergoncang, apapun yang terjadi, kanan kiri rubuh, gempa bumi dan segala macam, dia flat. Ada ya orang yang seperti itu ya. Lalu kolerik. Kolerik ini orangnya bawa kampak kemana-mana. Biasanya nabi, ya. Biasanya nabi. Kalau Berlin itu bukan kolerik, dia itu melankolis. Kalau kolerik itu menurut saya Hermawan, dia punya sedikit kolerik. Pak Bona, dia kolerik. Nah, makanya saya bilang kok bisa cocok gitu loh. Gak sia-sia berarti Ketemunya ya. Kolerik itu orangnya suka kalau ngomong itu to the point, ya. Nggak ada kayak orang Jawa mungkin ya, pembuka dan penutup, langsung, gampang marah, gampang emosi. Nabi biasanya yang seperti itu. Lalu yang keempat adalah melankolis, orangnya baper, mudi ya, mudi, gampang terbawa suasana, gampang berubah pikiran, ya, itu melu. Tapi ada sang mel ini orangnya gampang ceria, gampang baper. Nah, kalau anak saya kemarin lihat dari hasil psikologi anak saya Kana itu, dia sanguin flegmatis, dan itu benar.
Dia gampang, tapi dia juga nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling. Orangnya pragmatis. Dan kalau karena itu diwanti-wanti adalah dia tidak boleh verbal yang kasar ya. Jadi dia itu harus dengan kata-kata yang baik, dengan motivasi. Ada orang kan ya, kita mau julitin ngomongnya sepedes-pedes apapun dia nggak baper ya kan. Nah kalau anak saya ini berarti karena ini dia orangnya harus dengan kata-kata yang baik gitu. Verbalnya diperingatkan kami sebagai orang tua. Nah kalau Simon Petrus ini sangat melankolis. Orangnya gampang sekali ikut Yesus, yes. Tapi sekali dia ada dalam keadaan goncang dia juga gampang. Kenapa begini? Kok gini? Kenapa? Kalau kita perhatikan Petrus tapi berarti batu karang ya, dikasih nama tuh kokoh teguh. Dia itu mentalnya gini. Ketika dia jatuh bangun, pokoknya aku ikut Yesus. Nah itu mental yang harus kita miliki. Betul? Jangan kalau kita berdosa, ya ini orang melo nih, aku berdosa, gak datang ke gereja. Tunggu hatinya beres dulu. Ya kalau beres, kalau di rumah, di kosan gak bakal bisa beres. Datang sama Tuhan baru beres. Gak beres-beres, akhirnya apa? Buka celah buat iblis, makin diintimidasi. Memang benar kamu berdosa, kamu itu gak layak, kamu itu siapa? Nah itu. Nah Petrus ini apapun yang terjadi, sekalipun kadang ditegur dengan Tuhan Yesus keras dan lembut, dia itu tetap loh di sampingnya Tuhan Yesus, dia itu tetap di dekatnya Tuhan Yesus. Karena kita perlu punya mental kayak Simon Petrus, katakan amin. Kalau kalian lihat bagaimana Petrus itu adalah sebelum Yesus disalib, dikatakan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, kata, ya kan? Barusan nih, benar, iya Tuhan, kata Petrus. Kemudian waktu Yesus ditangkap, ya kan? Semua murid-muridnya kan bubar jalan, betul ya kan? Pergi semuanya. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Ngintip-ngintip Yesus dari jauh. Padahal sebelumnya Tuhan udah bilang bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali kau akan menyangkal aku. Dalam bahasa sehari-hari, nggak mungkin sus, nggak mungkin. Kita udah sama-sama bestie forever. Makan bareng, bobok bareng, pelayanan bareng, berdoa bareng gitu kan. Nggak mungkin, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dan ternyata benar, bukan? Ketika dia mengintip-ngintip dan mengikuti Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan penyiksaan, dia bertemu dengan 3 orang. Di mana ditanya, bukankah kamu ini murid dari orang itu, ya kan? Lalu Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ketika ayam itu berkokok di fajar, barulah Yesus sadar. Barulah Petrus sadar bahwa benar apa yang diucapkan oleh Yesus. Kalau kalian lihat seterusnya kejadian itu, Petrus kabur, pergi, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Dia menangis, dia minta ampun. Lalu ketika kubur kosong, betul? Yohanes itu jalannya paling depan. Waktu mendengar dari Maria bahwa kuburnya sudah kosong, Yohanes tuh berjalan paling depan. Tetapi siapa yang masuk ke kubur Yesus? Inilah Petrus ini ya, orangnya ya kepo bener ya. Yang lain kan ngintip-ngintip katanya kalau kalian baca. Tapi yang masuk ke dalam, yang melihat langsung, yang ingin melihat jelas, itu hanyalah Petrus. Yang periksa kuburnya langsung masuk ke dalam, gak ngintip di lubang itu ya, di pintu itu adalah Petrus. Dia masuk ke dalam dan dia melihat jelas. Dan Yesus juga menyatakan dirinya kepada Petrus. Satu hal yang saya pelajari tadi malam begini. Kita berdosa atau kita tidak berdosa, kasih Tuhan itu tetap sama buat kita. Katakan amin. Jangan begini, ketika kita berdosa, Tuhan udah gak sayang lagi sama aku. Itu pemikiran kita manusia. Kenapa? Karena Bapa kita di dunia seperti itu, benar? Iya kan? Betul? Tapi kita punya Bapa yang hebat. Tadi malam saya belajar merenungi ini. Benar-benar harus itu jadi rema buat saya. Berdosa atau tidak berdosa, kasih Tuhan itu tetap sama buat kita. Amin. Nah, ketika kita berdosa, kadang kita suka merasa begini, aduh Tuhan udah gak sayang lagi. Tuhan itu udah lebih jauh dari saya. Saya ini malu. Padahal faktanya, the realnya adalah kasih Tuhan itu tetap sama.
Ketika kita tidak berdosa, kasih Tuhan 100% buat kita. Ketika kita tidak berdosa, kasih Tuhan 100% buat kita. Ketika kita berdosa pun, kasih Tuhan itu tetap 100% buat kita. Amin. Saya kembali diingatkan Tuhan bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Ketika kita berbuat baik, Tuhan itu tahu. Ketika kita memberi di saat kita berkekurangan, Tuhan itu tahu. Ketika kita ngantuk dengar khotbah, Tuhan itu tahu. Lalu Tuhan menghakimi, dasar kamu. Enggak. Kasihnya tidak akan pernah berubah, katakan. Ketika engkau tiduran di rumah, main game, tidak datang ke gereja hari Minggu, kasih Tuhan tetap sama buatmu. Dan di manakah Yesus pada waktu itu? Dia ada di sampingmu. Amin. Itu faktanya Allah yang kita sembah. Ketika engkau lagi main game di tempat tidur, telepon dari Kak Esther, males telepon lagi dari Ko Aldi, rajin amat sih. Telepon lagi dari Berlin, sebel amat. Emang kenapa sih kalau gue nggak gereja satu kali aja? Asik main game. Di mana Tuhan Yesus pada waktu itu? Di sampingmu. Dia Allah yang Immanuel. Dia paling berkata begini, Kus, kok nggak datang ke rumahku sih, Kus? Game. Apakah Tuhan bilang, ku tendang kau, dasar ku pecat kamu jadi anak-anakku? Apakah begitu kata Tuhan? Satu statement yang saya sangat diberkati dari Pastor Win minggu kemarin ada begini, status kita mengenai anak Allah. Betul? Contohnya begini, saya punya anak namanya Mahanaim. Itu anak saya, sebayang, anak dari Bapak Christian dan saya. Ya kan, dia anak saya. Mau dia jadi presiden, dia tetap. Mau dia di penjara karena narkoba, dia tetap. Kita pun seperti itu. Ketika saya merenungkan ini, supaya kita paham makna ini, supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik, menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya kan? Mau Charles ini sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Mau nanti misalnya dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa, dia anak Allah. Betul, ketika dia menerima sebagai Tuhan dan juru selamat, firman Tuhan katakan dia disebut sebagai anak Allah. Mau nanti 3 tahun ke depan kita dengar beritanya dia jadi pemimpin tawuran, ya kan? Atau apa tuh demo-demo di Papua, status dia tetap apa? Anak Allah. Dan ingat kata Pak Wim bilang, panggilan itu setiap orang yang sudah dipanggil, panggilan itu akan terus mengejar kita, katakan amin. Kemarin Pak Wim bilang, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dan juga dipilih. Setuju katakan amin? Dipanggil dari gelap kepada terangnya yang pemilihan, itu yang lebih spesifik lagi. Dipilih untuk melayani Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu adalah anak Allah. Whatever, what matter, apapun yang terjadi, mungkin tadi pagi barusan bohong, mungkin tadi pagi barusan bersungut-sungut, tetapi status kita tetap adalah anak-anak. Ya, itu karena Tuhan, saya percaya Tuhan sudah memilih dan memanggil dia, katakan amin. Iya kan? Tuhan memilih dan memanggil dia, dan akhirnya dia nggak jadi berangkat pakai pesawat itu. Itu kan waktu itu teroris itu gempar banget kan, meledak di Menara WTC Amerika Serikat. Disitulah ketika dia tuh shock banget, lalu mama dia masuk. Apa yang kamu dengar, nak? Dia bersaksi, itu adalah suara Roh Kudus yang berbicara kepadamu, yang mengasihi engkau. Disitulah dia bertobat, karena dia tahu itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk dia melayani Tuhan. Belajar taat. Tapi ketaatan itu proses, nggak bisa instan, ya kan? Saya belajar taat, sama suami belajar taat. Dari ketaatan itu tidak melihat isi kantong ada, isi kantong tidak ada. Ketaatan itu tidak berbicara mengenai ketika hatinya lagi mood sama hatinya tidak lagi mood, betul? Mungkin udah pernah saya sharingkan dulu, saya sama Bang Pian ini, kami KKL gitu ya, ditantang untuk menabur
menabur untuk acara KKR tersebut waktu itu dengan Ibu Iin Cipto di Pekor, ya. Wah, nabur. Ya kan, saya ini lagi hamil. Terus uang tuh tinggal 50.000 guys di dompet. Kita berdoa, digerakkan, ayo menabur buat acara ini, menabur buat acara ini gitu kan. Ada yang ngasih cincin, ada yang ngasih handphonenya. Itu memang pergerakan zamannya kami dulu ya. Ngasih handphonenya ke depan gitu kan. Terus saya ini suami saya itu duduk di depan, saya itu di belakangnya. Saya kan sebagai istri ngikut dong, apa sih kata suami, naburnya berapa? Duitnya tinggal 50.000, betul ya? Duitnya tinggal 50.000. Terus kemudian saya berdoa, Tuhan, saya ingin menabur. Kenapa? Saya juga ingin menuai, gitu kan? Tapi kita tidak akan pernah bisa menuai kalau kita nggak pernah nabur. Terus saya bilang begini, saya berdoa, Tuhan tuh berbicara keras dalam hati saya, kasih 50.000, kasih 50.000 itu. Waduh. Nanti kalau saya kasih semua sok-sokan rohani lagi kata suami saya, ya kan? Karena tinggal itu ngoceh nanti dia gimana makan kami selanjutnya. Lalu saya panggil suami saya, Bang Pian, nih nabur berapa? Saya bilang gitu. Terus dia ke belakang, ada berapa uang kita? 50.000. Nah, suami istri kan ego begitu, makanya carinya yang sepadan, betul? Lalu ya udah, gak apa-apa, kasih aja yang 50.000 itu. Wah, benar. Taat, sekalipun istri Tuhan bilang kasih 50.000, tapi besok nggak ada lagi. Taat, taruh nih ke depan, taruh ke depan. Besoknya luar biasa. Ada hamba Tuhan waktu itu, siapa sih gembalanya? Itu isi dulu, yang ibunya gendut itu, Pastor Hesfiel. Dia memberkati saya dan suami saya. Wah, belajar taat. Ketika engkau belajar taat, engkau akan melihat bahwa mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan, aku tuh pengen ke Jakarta, kayaknya keren. Tapi engkau dengar dalam hati mau bahwa Tuhan suruh engkau ke Palembang misalnya. Engkau nggak taat, engkau nggak akan terima mukjizat. Kok Palembang sih Tuhan? Ada apa? Contohnya, ada apa di Palembang? Gak enak di Palembang, gak ada saudara di Palembang. Tapi belajar untuk taat. Buat kalian semua di tempat ini yang udah mau lulusan, Tuhan, aku kemana? Apa yang harus aku kerjakan? Tanya Tuhan. Amin. Supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Katakan amin. Dan satu hal lagi yang saya pelajari di sini adalah ini luar biasa. Dalam ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Akibat dari ketaatan adalah mereka menerima banyak berkat-berkat dan mukjizat Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan sampai jala itu mau koyak. Kalau dia orangnya egois, dia terima sendiri. Tetapi kalau egois, dia terima sendiri, dia nggak bagi-bagi. Dibilangin jalannya mau koyak. Ya, jalannya mau koyak. Dan kalau dia egois, nggak bagi-bagi, jalannya koyak beneran. Ikannya nyemplung lagi ke laut. Dapat nggak? Nggak dapat. Kadang kan kita maunya ya, apalagi kalau yang udah dinanti-nanti lama, sekali dapat saya ingat ya, liatin kalau yang itu capit-capit itu kan gini pegang ini hasil usahaku nih, karena doaku ini, nggak tengok lagi kanan dan kiri, makin diginiin makin hilang, seperti jalan tadi ya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon? Dia kasih isyarat mungkin, wiwit gitu ya kan, kalian, wiwit, teman-teman sini banyak, datang teman-temannya, berbagi, sama-sama dapat. Bahkan dikatakan 2 kapal itu keberatan, hampir tenggelam, saking banyaknya ikan yang ditampung. Amin. Kita itu hidup kalau terima berkat, jangan buat diri sendiri. Itu prinsip kekristenan. Makin mau gini, kalian tahu pasir? Pasir tuh makin diginiin dia keluar kan? Habis.
Kalau engkau terima berkat, God, aku terima berkat. Kayak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Makin engkau giniin, nah, makin nanti itu akan hilang daripadamu. Katakan amin. Harus berbagi supaya sama beratnya, supaya nggak koyak jala itu. Kalau udah koyak, malahan engkau nggak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa harus berbagi? Sebab firman Tuhan yang bilang apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan apa yang kau tabur itu akan dipadatkan. Wih, dahsyat banget. Akan dipadatkan semuanya dan akan dilimpahkan kembali kepadamu. Itu keren banget tuh firman Tuhan. Amin. Jadi kita mau belajar seperti Simon, belajar untuk berbagi. Kalian tahu kemarin Pak Wim bilang tanda-tanda kekristenan maju, bertumbuh adalah apa? Kasih. Setuju? Kelihatan orang itu bertumbuh, kekristenannya bertumbuh, berbuah, itu dia harus menghasilkan buahnya adalah kasih. Kalau pelit, dia tidak bertumbuh. Tapi kalau dia memiliki kasih, mengasihi, mengampuni, menyayangi, menolong, memberi, berbagi, itu adalah tanda dia bertumbuh. Katakan amin. Waktu Pak Wim bilang kemarin, yes, benar juga itu. Ya kan? Kasih dan segala macam yang paling besar dari semuanya itu adalah kasih, kata firman Tuhan. Ayo, kita mau belajar dari Simon Petrus. Dalam ikut Tuhan ini ada banyak hal-hal di luar dari logika kita. Tapi melalui Simon Petrus ini kita belajar bahwa kita punya faith, kita punya iman dalam Tuhan. Lalu yang kedua, belajar taat. Belajar taat. Kalau ada masalah, belajar taat. Jangan lari, gak akan pernah selesai sekolahnya. Katakan amin. Gak pernah selesai. Kalau engkau lari-larian dalam setiap masalah hidupmu, gak akan nih. Engkau udah sampai sini nih, punya masalah engkau lari. Ya kan, nggak akan pernah maju, muter-muter, lari-lari, balik lagi di sini. Orang udah maju semuanya. Jangan pernah ada masalah, lewati bersama dengan Tuhan, belajar taat dengan Tuhan. Taat itu susah kok, memang salibkan daging, pikul salib. Tapi apa? Seperti Simon Petrus tadi, ketika engkau taat, engkau akan terima dan akan melihat mukjizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Seperti pendeta Aristarchus kemarin. Jangan lihat dia ceritanya ke Amerika, ke Bali, jalan-jalan, mobilnya 2, jadi ketua JDN. Dia cerita bagaimana ketika dia jadi ketua, sebelum jadi ketua JDN dia pernah diremehkan orang, dianggap nggak bisa menangani sebuah event. Dan bagaimana dia sebagai seorang suami, nih ya laki-laki di tempat ini ya kan, saya juga challenge suami saya, gitu kan. Dia ngurusin istrinya yang sakit autoimun selama 7 tahun. Saya tuh dekat banget dengan ibu itu. Dia yang tahan nggak? Saya juga godain sama saya. Nanti kamu tahan nggak? Tapi setiap orang itu diberikan pencobaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, betul? Tuhan tahu bapak itu tahan 7 tahun. Istrinya nak, kan kalau cantik itu autoimun nggak tambah cantik dong kan? Tambah urus sampai tempat tidur, ngurusin pupnya, ngurusin kencingnya, mandinya, makannya. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa bebas, terikat harus ngurusin istrinya. Belum lagi kalau istrinya yang sakit mengerang. Dia cerita bagaimana ketika dia ke Singapura, ya kan? Istrinya digendong di sini, ranselnya di depan, naik tangga. Belum tentu loh kayak seperti itu. Wah, anak gadis satu-satunya, gimana hancur hatinya. Tapi dia tetap berharap sama Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap taat. Dari satu-satunya Lulusan Udayana itu kan sekolah favorit ya kan. Kalau udah autoimun mau kemana lah kerja, ya kan. Lalu kemudian waktu COVID, satu keluarga dapat COVID. Tapi kalian tahu dia taat sama Tuhan. Akibat kena COVID dia punya mobil baru ya Pak ya. Dia dapat bantuan dari luar negeri, sisa untuk berobat COVID. Akhirnya dibelilah mobil untuk anak perempuan. Dari proses-proses hidup itu, kalau dia nggak taat, kayak mana sih Tuhan ini? Kok aku udah melayani begini-begini, kok aku dapat pencobaan terus, udah istriku autoimun, kok anakku juga bisa autoimun, kok kami kena COVID sampai 2 kali. Dosa apa? Salah apa? Kalau dia nggak taat, dia nggak akan jadi seperti yang sekarang ini jadi ketua jaringan doa nasional guys. Dia akan bisa. Makanya anak-anak muda, kita belajar. Kita punya mimpi besar, belajar taat.
taat dalam setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya pun begitu belajar taat, sekalipun sakit bilang taat sama Tuhan. Yes Tuhan, mau Tuhan, percayalah akan ada pelangi yang indah yang akan Tuhan siapkan dan sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar dari Simon Petrus. Kami sama-sama belajar bahwa logika dan iman tidak bisa berjalan bersamaan Tuhan. Dan kami punya Tuhan yang besar. Kami mau gunakan iman kami dalam kami menjalani hidup ini bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus. Kami percaya dengan iman percaya kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ajar kami. Setiap anak-anak AOG di tempat ini belajar taat melakukan kehendak Tuhan, taat dengar suara Tuhan, karena kami tahu ketika kami taat akan ada pelangi indah, akan ada mukjizat Tuhan, akan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan sediakan, yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami dalam nama Yesus. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak AOG di tempat ini berlari sampai garis akhir, sampai mendapatkan mahkota yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia mengatakan dari pecah-pecahkan dan dia katakan itulah tubuhku telah terhancur untukmu kita semua. Biarlah ketika engkau makan tubuhku menjadi peringatan akan aku di kayu salib beberapa tahun yang lalu. Saudaraku, tubuh Kristus untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita.
untuk mengembalikan kita kepada yang kebenaran sejati. Jika engkau percaya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia mengambil cawan dan menuangkan anggur dan dikatakan, inilah darahku telah tercurah, bahkan habis tercurah untuk kita semua, untuk menebus dosa kita, untuk membaharui kita kepada yang tidak sejati. Dan dia mengatakan, inilah darahku. Ketika engkau minumnya, biarlah menjadi perjanjian baru bagi kita semua. Dan kita mengerti bahwa darah ini telah menyucikan kita dari semua dosa kita, sehingga kita dianggap menjadi anak bagi Dia, bukan lagi menjadi musuh bagi Tuhan. Jika engkau percaya, minumlah dalam nama Yesus. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
kemenangan kami Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus menari buat Tuhan. Kami mau terus melompat memuji Tuhan. Kami mau tetap menyembah Tuhan. Karena kami pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang firman Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia dan besar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat ibadah pada siang hari ini. Kami terima hadirat-Mu, kami terima lawatan-Mu, kami terima pengurapan-Mu. Setiap kami yang pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kami pulang penuh dengan sukacita. Kami pulang penuh dengan kemenangan. Sampai berkas-berkas yang pun kami bawa pulang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan dalam ibadah siang hari ini. Tuhan pakai mereka dengan dahsyat. Tuhan urapi mereka dengan hebat. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membayar upah dari setiap mereka berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kegiatan AOG selama 1 minggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dan kami mempercayai Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Berkati kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Semua roh maut, kecelakaan yang orang jahat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Mari semua angkat tanganmu ke surga. Terimalah berkat yang besar dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang dari surga, berkat dari tempat yang maha tinggi, mengalir pada siang hari ini, memenuhi kehidupan setiap kita, memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Setiap yang kita percaya, bersama-sama kita katakan, Bapa terima kasih, amin.